Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rizky Darmawan. Saya dari Prodi Manajemen Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan apa yang sudah saya rangkum, yaitu tentang uji hipotesis pada mata kuliah Statistika Bisnis pertemuan ke-12. Langsung saja masuk ke pendahuluannya ya. Hipotesis yaitu adalah suatu pernyataan tentang parameter populasi. Pernyataan tersebut akan diuji generalisasi keberlakuannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari sampel. Ada beberapa pendukung hipotesis yang dapat melengkapi dugaan. Yang pertama, teori. Yang kedua, penelitian sebelumnya. Dan ketiga, fakta atau fenomena. Dalam mempelajari karakteristik populasi, kita sering atau telah memiliki pernyataan atau anggapan tertentu. Misalnya, pemberian DHA pada anak-anak akan menambah kecerdasannya, atau pemberian vaksin polio akan mengurangi jumlah anak-anak yang menderita penyakit ini. Dan diperlukan pengumpulan data. Apakah data tersebut mendukung pernyataan atau anggapan tersebut benar atau salah? Suatu pernyataan atau anggapan yang mempunyai nilai yang mungkin benar atau salah, atau suatu pernyataan, anggapan yang mengandung nilai ketidakpastian itu bisa disebut sebagai hipotesis. Hipotesis dalam statistika dinyatakan dalam dua bentuk, yaitu H0 atau hipotesis 0, yaitu adalah suatu pernyataan atau anggapan yang umumnya ingin kita tolak. Dan ada juga H1 atau HAH, hipotesis alternatif, yaitu adalah pernyataan lain yang akan diterima jika H0 ditolak. Kesalahan dalam keputusan. Dalam pengambilan keputusan akan memunculkan dua jenis kesalahan, yaitu satu, salah jenis 1 atau error tipe 1, yaitu adalah kesalahan akibat menolak H0 padahal H0 itu benar. Dan juga ada salah jenis 2 atau error tipe 2, yaitu adalah kesalahan akibat menerima H0 padahal H alternatif itu benar. Besarnya peluang kesalahan dapat dihitung sebagai berikut. Misalnya P salah jenis 1 sama dengan P tolak H0 atau H0 benar sebanyak alfa. Dan P salah jenis 2 sama dengan P terima H0 atau H alternatif benar sebanyak 1. Dan ini sebagai berikut dari tabel penjelasan yang di atas. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah tuliskan hipotesis yang akan diuji. Misalnya hipotesis satu arah sebagai berikut contohnya, dan juga dua hipotesis dua arah. Yang kedua, tetapkan tingkat kesalahan atau peluang salah jenis 1 atau taraf nyata. Yang ketiga, deskripsikan data contoh yang diperoleh atau hitung rataan, ragam, standar error, dan lain-lain. Yang keempat, hitung statistik ujinya. Statistik uji yang digunakan sangat tergantung pada sebaran statistik dari terduga parameter yang diuji. Contohnya adalah H0 banding 90, maka statistik ujinya bisa T-student atau normal baku, atau seperti berikut contohnya. Yang kelima, tentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0. Daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif. Contohnya sebagai berikut. Dan yang terakhir, yang keenam adalah tarik keputusan dan kesimpulan. Sebagai contoh ilustrasi berikut, yaitu adalah batasan yang ditentukan oleh pemerintah terhadap emisi gas CO kendaraan bermotor adalah 50 ppm. Sebuah perusahaan baru yang sedang mengajukan izin pemasaran mobil diperiksa oleh petugas pemerintah untuk menentukan apakah perusahaan tersebut layak diberikan izin atau tidak. Misalnya, sebanyak 20 mobil diambil secara acak dan diuji emisi CO-nya. Dari data yang didapatkan, rata-ratanya adalah 55 dan ragamnya 4,2 dengan menggunakan taraf nyata 5%. Pertanyaannya adalah, layakkah perusahaan tersebut mendapat izin? Kita jawab sebagai berikut. Hipotesis yang diuji, H0 dibagi sama dengan 50 IS H alternatif dibagi kurang lebih dari 50. Statistik ujinya H sama dengan 55 dikurang 50 per akar 4,2
per 20 sama dengan 10,91. Gairah kritis pada taraf nyata 0,05. Tolak H0 jika TH kurang lebih min T 0,05, GB sama dengan 19, maka hasilnya adalah minus 1729. Jadi kesimpulannya adalah tolak H0 artinya emisi gas CO kendaraan bermotor yang akan dipasarkan oleh perusahaan tersebut melebihi batasan yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut tidak layak memperoleh izin untuk memasarkan mobil. Dan itulah penjelasan atau ringkasan materi yang sudah saya rangkum pada pertemuan ke-12 yang membahas uji hipotesis pada mata kuliah statistika bisnis. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.